Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 36, Tidak Ingin Menikah. Sesaat kemudian, Matteo kembali dengan membawa segelas minuman untuk kekasih tercintanya. Minumannya sudah datang, sayang, seru Matteo sambil memberikan gelas itu kepada Sunny dan kemudian duduk kembali di tempat semula. Sayang, tanganku lagi sibuk nih, kata Sunny sambil menunjuk tangan yang sedang asyik bermain game. Matteo dengan senang hati mendekatkan gelas ke mulut Sunny dan memberikannya minum seperti merawat seseorang yang sakit. Dia sangat bahagia bisa memanjakan calon tunangannya. Ah, terima kasih, sayang, kata Sunny sambil menoleh dan bersandar dengan nyaman di dada Matteo. Sunny bermain-main dengan ponselnya, sambil mengekspos kakinya yang jenjang dan mulus karena hanya mengenakan celana pendek di atas lutut. Di luar, terdengar suara mobil yang memasuki pekarangan rumah mewah mereka. Orang tua Sunny baru saja pulang kerja, dan mereka masuk ke dalam rumah dengan senyuman ramah. Mereka melihat Matteo bersama putri mereka, Sunny, dan menyambutnya dengan ramah. Matteo, bagaimana kabarmu? Calon mantu papa yang pengusaha muda, sapa papanya Sunny dengan ramah. Matteo berdiri, menggeser tubuh Sunny, dan mengulurkan tangannya pada calon mertuanya. Baik, Om, bagaimana dengan Anda? Apa kabar? Tante, sudah lama tidak berjumpa. Baik, sangat baik, jawab papanya Sunny dengan ramah. Iya, benar, sudah cukup lama kita tidak bertemu, katanya. Nak Matteo, kamu baru-baru ini pulang dari luar kota, kan? Tanya Bu Eva, sambil menatap wajah Matteo yang semakin terlihat tampan. Iya, Tante, baru-baru ini pulang, jawab Matteo sambil mengangguk. Sesaat kemudian, mereka duduk bersama dan berbincang tentang pekerjaan dan hal-hal lainnya. Oh ya, mengapa kalian tidak pergi keluar? Misalnya, pergi jalan-jalan, mengapa hanya bersantai di rumah? Tanya mamanya Sunny. Oh, tidak, Tante. Sunny sedang malas. Jadi kita memilih untuk menikmati malam di rumah saja, kata Matteo, sambil melirik Sunny yang duduk di sampingnya. Tapi, kalian sudah makan malam? Tanya papanya Sunny. Matteo menggelengkan kepala, kemudian menatap Sunny yang masih sibuk dengan ponselnya. Belum, Om. Loh, kok belum makan? Pesan saja, Sunny, calon suamimu ini kelaparan kok dibiarkan begitu saja, tegur papanya sambil menegur Sunny yang tetap asyik bermain game. Sunny bangkit dan duduk dengan tegak, menatap papanya dengan tajam. Papa, kan Matteo bisa pesan sendiri. Lagian, kalau lapar dan tidak ingin pesan dari luar, ya, bisa masak sendiri. Dia lebih pandai masak ketimbang aku, kan sayang, kata Sunny sambil melirik Matteo dengan nada dingin. Loh, sayang, Mama sudah bilang, belajar masak, apalagi tidak lama lagi kalian akan menikah. Benar, Pah. Bu Eva melirik suaminya, yang kebetulan sedang melihat ke arahnya. Ah, Mama, aku tidak berniat memasak. Aku lebih tertarik dengan pesiar dan hal-hal lainnya. Kalau lapar, tinggal beli. Atau ada pembantu, ucap Sunny dengan santainya sambil mengangkat bahunya. Bu Eva menggeleng, meskipun kamu tidak suka, tapi bisa masak itu penting, tahu. Bagaimana jika kamu tidak punya uang sama sekali? Atau tidak ada pembantu, apa yang akan kamu lakukan, Sunny? Ah, tinggal pesan online saja. Selesai. Tunggu sebentar. Pasti kenyang, ucap Sunny dengan angkuh. Matteo menatap Sunny dan ibunya yang sedang berdebat tentang masakan. Sudah-sudah, nanti juga. Ketika sudah menikah, Sunny pasti akan belajar masak, timpal papanya Sunny. Nah, itulah. Papa terlalu memanjakannya. Sampai-sampai Sunny sebesar ini tidak bisa memasak. Bahkan masak mie saja tidak bisa, protes Bu Eva kepada suaminya. Oke, aku yang akan masak untuk kalian. Apa kalian mau makan? Matteo berjalan mendekati orang-orang yang sedang berdebat, mencoba menengahi situasi. Boleh, sayang, aku juga lapar nih.
sahut Suni dengan nada manja. Bu Eva menoleh ke arah Matteo dan Suni, merasa tidak enak hati karena calon mantunya harus repot-repot memasak. Iya, kamu datang ke sini untuk makan malam di luar, tapi malah ingin masak di sini. Tidak perlu, biar mama saja yang masak, atau pesan makanan lewat aplikasi. Mama Suni tidak mengizinkan Matteo memasak. Matteo menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa, Mama, biar saja Matteo yang masak. Masakannya enak, loh. Aku sudah lama tidak makan masakannya Matteo. Timpal Suni, memotong pembicaraan Matteo. Matteo menatap Suni dengan datar karena dia tidak berharap harus memasak. Tetapi akhirnya dia pergi ke dapur. Sial, niatnya makan malam di luar, malah masak di rumah. Batin Matteo sambil menggerutu. Mana masak sendiri lagi? Kalau tahu begini, lebih baik tinggal di apartemen dan bersantai sambil perintahkan Bella, si gadis kampung itu, untuk mengurus semuanya. Bibirnya terangkat dengan senyuman. Tapi demi kekasihku, biarlah, gumam Matteo sambil memilih bahan-bahan dari lemari pendingin dan mencari bumbu di dapur. Kali ini aku ingin membuat mie goreng pedas. Apakah calon mertua akan menyukainya atau tidak? Yang jelas, Suni sangat menyukainya. Gumam Matteo sambil mengangguk. Bibirnya membentuk senyuman. Setelah sekitar 30 menit, mie goreng pedas dan mie goreng biasa sudah siap dihidangkan di meja. Matteo meletakkannya dengan rapi. Wanginya benar-benar menggugah selera, kata Matteo sambil menggeleng sambil mencium aroma masakan yang dia buat sendiri. Sesaat kemudian, bibir Matteo tersenyum. Nanti aku akan membuat mie seperti ini untuk gadis yang bagasi, supaya dia bisa memasaknya untukku. Mengapa aku harus terus memikirkan dia? Matteo menggelengkan kepala lagi, kali ini untuk mengusir pikirannya tentang gadis tersebut. Karena aroma masakan sudah menyebar ke seluruh rumah, Suni segera mendekati Matteo dan mencium aroma itu dengan antusias. Wah, wanginya. Aku rindu dengan masakanmu ini, sayang, kata Suni sambil memeluk Matteo dari samping dan mencium pipinya yang sedang menata piring. Sudah, sayang. Malu kalau dilihat oleh orang tuamu. Tangan Matteo melepaskan pelukan Suni. Mengapa? Mereka sudah terbiasa melihat kemesraan kita. Selain itu, kita akan segera bertunangan. Bukan? Suni maju dengan bibirnya, tanpa melepaskan rangkulannya. Iya, tapi tetap saja malu. Kita masih pacaran, bukan suami istri. Matteo mencoba mengurangkan pelukan Suni. Kemudian keduanya duduk di kursi masing-masing. Sayang, bagaimana kalau kita bertunangan dulu? Tentang pernikahan, aku belum siap. Aku ingin mengejar karir terlebih dahulu. Mengerti, sayang, ungkap Suni. Matteo terkejut. Tidak bisa begitu, sayang. Setelah pertunangan, kita harus menikah dalam beberapa bulan. Apa yang mau kamu tunggu lagi? Kita punya cukup materi dan usia kita sudah cukup matang. Aku bilang, aku ingin mengejar karir terlebih dahulu. Sekarang ada banyak tawaran untuk pemotretan, fashion show, iklan sabun, sampo, dan lain-lain. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Suni bersikeras. Setelah menikah, kamu masih bisa mengejar karir. Tetapi ingat bahwa kita sudah menikah dan kamu memiliki kewajiban sebagai seorang istri, ujar Matteo dengan serius. Aku tidak bisa, terutama saat hamil dan melahirkan. Itu akan merusak tubuhku. Sekarang, tubuhku harus tetap terjaga. Sayang, tegas Suni. Kalian sedang berdebat apa? Tanya papanya Suni yang datang bersama istrinya, Eva. Ini Om, kata Matteo sambil menoleh kepada calon mertuanya. Siapa yang belum siap menikah? Masa pacaran mau, tetapi tidak mau menikah? Itu aneh. Bukan, timpal Bu Eva dengan nada agak pedas. Semua menjadi hening setelah Bu Eva bicara. Pacaran itu nikmatnya hanya sesaat. Bagaimana jika kalian melangkah terlalu jauh? Apakah itu tidak akan merugikan kalian? Terutama kamu, Suni, kata Bu Eva. Mama, tentu saja kami berhati-hati. Kami tidak akan melangkah terlalu jauh, protes Suni dengan tatapan kurang senang. Tentu saja, jika kalian bisa mengendalikannya. Tapi bagaimana jika tidak? Kebablasan seringkali sulit untuk diprediksi. Kecuali jika kalian tidak normal. Kata-kata Bu Eva semakin tajam.
Suami Bu Eva hanya diam, karena yang diucapkan istrinya adalah kenyataan. Coba lihat, di luar sana banyak yang mengalami kehamilan di luar nikah karena pacaran. Ucapan Bu Eva terpotong. Jangan disamakan, Ma. Suni segera menyela sang ibu. Jangan disamakan. Bagaimana jika kenyataannya pelukan dan ciuman di antara kalian menjadi hal yang biasa? Lama-kelamaan, tindakan yang semakin bebas bisa saja terjadi. Sambung Bu Eva, menatap tajam Suni dan Mateo yang tengah menundukkan kepala mereka. Semuanya menjadi hening. Mereka semua terdiam, dengan pikiran masing-masing. Sesekali saling bertukar pandangan dengan bibir yang terkunci tanpa mengeluarkan suara.